Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan mata kuliah Audit Teknologi Informasi untuk pertemuan yang terbaru. Setelah kemarin kita membahas tentang domain EDM atau domain yang pertama di struktur tertinggi dalam COVID 2019. Teman-teman, hari ini kita akan bahas domain yang selanjutnya di tingkat manajerial atau tingkat pelaksana, yaitu domain Align, Plan, and Organize atau ketika disingkat APO. Apa itu APO? Kita akan coba pelajari bersama-sama. Ini. Nah, setelah kemarin kita membahas bagian EDM, Evaluate, Direct, and Monitor, yang ini merupakan domain tertinggi atau domain yang digunakan oleh para stakeholder pemegang kebijakan atau pembuat kebijakan seperti direktur utama, komisaris, dan sebagainya, manajer-manajer senior. Nah, setelah perencanaan awal atau kebijakan awal, setelah kebijakan, ini belum perencanaan, kebijakan. Setelah kebijakan itu dibentuk, maka turunannya akan ke sini, ke pihak manajemen sebagai pelaksana kebijakan dari governance ini. Nah, tahapan pertama atau domain pertama setelah kebijakan itu muncul, maka dalam tata kelola IT yang harus dilakukan adalah proses atau domain Align, Plan, and Organize. Align itu penyelarasan dengan kebijakan, kemudian direncanakan, baru ditata, organize. Nah, ada apa saja di bagian domain APO ini? Kita akan nah, nih, ada dari APO 01 sampai APO 14. Bagaimana kita manage IT, management framework, kemudian manage strategi, kemudian manage enterprise sampai manage data. Ini ada 13 subdomain dalam domain APO. Hari ini kita akan membahas 2 atau 3 domain, subdomain dari APO. Nah, sebelum itu kita bahas dulu terkait dengan apa itu APO. Jadi, APO ini, nah, Align ini penyelarasan, kemudian Plan ini perencanaan, Organize adalah salah satu domain COVID yang berfokus bagaimana organisasi dalam perusahaan itu bisa menyelaraskan, merencanakan, dan mengorganisasikan sumber daya TI untuk mendukung pencapaian bisnis. Yang mana kebijakan-kebijakannya itu sudah dibuat di fase awal atau fase domain EDM yang awal kemarin kita bahas. Nah, ini. Tujuannya apa? Nah, dengan kita nanti melaksanakan APO ini akan membantu organisasi. Organisasi ini kata umum untuk perusahaan, instansi, dan sebagainya. Bagaimana kita dapat menyelaraskan TI dengan strategi dan tujuan bisnis. Strategi bisnisnya apa? Tujuan bisnisnya apa? Nah, kemudian kita bisa mendukung apa dengan IT-nya? Maka perlu diselaraskan. Nah, cara menselaraskannya ya dengan APO ini. Sehingga antara tujuan bisnis, strategi bisnis dengan IT-nya dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut itu bisa selaras. Nah, kalau sudah selaras, maka bisa direncanakan dan dikelola sumber daya IT-nya. Nah, kita juga bisa merencanakan di sini, ini IT-nya mau diapain saja, butuh apa saja, kemudian cara pengelolanya seperti apa. Nah, ini prosesnya ada di sini. Kemudian mengorganisasikan struktur dan tata kelola IT. Mungkin dari sisi tata kelola data, nanti tata kelola divisi dan sebagainya, struktur SDM-nya, struktur sumber daya teknologinya seperti apa, nanti disusun di sini. Jadi fokus dari APO ini adalah bagaimana organisasi bisa menyelaraskan, merencanakan, dan mengorganisasikan sumber daya TI untuk mendukung tujuan bisnis. Jadi, dalam divisi
IT sebuah perusahaan tidak boleh divisi IT apapun itu melenceng atau berbeda dengan tujuan bisnis perusahaan secara umum. Ini secara korporat. Kemudian komponennya ada apa saja? Kita bahas dari 14, kita bahas 3 saja sebagai contoh. Yang pertama APU 01. APU 1 yaitu menyelaraskan TI dengan strategi dan tujuan bisnis yang awal. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menyelaraskan strategi dan tujuan IT. Nah, ini di divisi IT. Strategi dan tujuannya agar selaras dengan strategi dan tujuan bisnis perusahaan atau bisnis organisasi. Ini, ya ini seperti yang Bapak bilang tadi, TI dalam sebuah perusahaan TI ini tidak boleh melenceng dari tujuan bisnis perusahaan organisasi tersebut. Nah, yang dilakukan dalam APU 1 ini adalah memahami kebutuhan dan ekspektasi bisnis. Nah, ini bos-bos ini mintanya apa, pengennya apa, ekspektasinya seperti apa. Ini namanya ekspektasi bisnis. Kita harus paham apa yang diinginkan oleh atasan kita atau sebuah CEO. Seorang CEO itu pengennya apa, ekspektasinya seperti apa terhadap bisnis yang dia kelola. Kemudian kalau kita tahu ekspektasinya, nanti kita bisa memahami kebutuhannya apa. Kemudian dianalisis kebutuhannya. Nah, dengan ekspektasi A, misalkan ekspektasinya adalah A, maka kebutuhannya adalah 1, 2, 3. Jika ekspektasinya B atau keinginannya B, maka kebutuhannya adalah 3, 4, 5. Nah, kalau kita tidak memahami kebutuhan dan ekspektasi bisnis perusahaan, maka kita tidak bisa menganalisis kebutuhan TI-nya. Untuk mencapai A, itu harus apa? Harus channel seperti apa? Itu kita tidak tahu. Karena kita tidak memahami kebutuhan maupun ekspektasi bisnisnya. Jadi langkah pertama yaitu kita harus memahami apa tujuan organisasi ini. Tujuan atau ekspektasi bisnisnya apa. Nah, nanti ketemu A, tujuannya A, tujuannya B, tujuannya C. Nah, untuk mencapai tujuan ini maka kita akan analisis kebutuhan TI-nya. Nah, setelah kita analisis kebutuhan TI-nya, baru kita kembangkan strategi dan tujuan. Oke. Untuk mencapai tujuan A, nah untuk mencapai tujuan A ini, maka kita butuh alat 1, 2, dan 3. Oke, kebutuhannya kita sudah tahu. Nah, maka bagaimana dengan kebutuhan TI-nya itu sudah dianalisis, bagaimana kita mengembangkannya ini. Baru kita kembangkan, kemudian kita tujuannya bagaimana. Agar ketemu strategi, TI, dan baru ketemu roadmap-nya. Nah, roadmap itu peta jalan kita mau ngapain aja di divisi TI selama 5 tahun ke depan atau selama perusahaan ini berjalan atau selama 1 tahun ke depan. Nah, ini urutannya ini. Kalau kemarin di EDM itu hanya sebuah kebijakan, arahan secara garis besar. Nah, di IPO ini kita akan dilakukan proses secara detail. Nah, ini prosesnya proses detail sehingga memang nanti munculnya roadmap ini, munculnya dokumen roadmap. Nah, roadmap itu isinya kita mau ngapain aja dan lain-lain. Saya itu juga muncul hasilnya itu adalah analisis kebutuhan TI. Nah, TI itu kebutuhannya apa? Dan blueprint. Nah, strategi dan tujuan TI. Ini kumpulannya jadi blueprint. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita dapat merencanakan, muncul dapat dokumen perencanaan, kemudian dapat dokumen analisis kebutuhan TI-nya, kemudian dapat roadmap TI-nya, maka yang kedua adalah bagaimana kita bisa merencanakan dan mengelola sumber daya TI secara efektif dan efisien.
Nah, untuk melanjutkan atau melaksanakan roadmap yang sudah dibuat di proses APO yang pertama. Nah, di APO yang kedua, kita merencanakan, tadi roadmapnya sudah ada. Nah, bulan 1 kita akan membuat A, bulan 3 membuat B, bulan 4 membuat sampai selesai. Nah, bagaimana di AP2 merencanakan roadmap tersebut bisa terlaksana dengan baik. Untuk merencanakannya apa yang harus dilakukan, Pak? Yang pertama kita harus menyusun anggaran. Pasti itu. Oh, kebutuhannya sudah dapat tadi, analisisnya kita butuh A, B, C, D, E. Kemudian kebutuhannya untuk bulan A, roadmapnya kita akan buat program Z. Maka anggarannya berapa? Disusun anggarannya. Jangan asal-asalan. Setelah anggarannya ada untuk anggaran TI-nya, maka kita kelola sumber daya TI-nya. Butuh berapa orang? Butuh siapa saja? Programmernya butuh berapa? Kemudian desainernya butuh berapa? Orang jaringannya butuh berapa? Spesifikasinya seperti apa? Skill yang harus dimiliki seperti apa? Rekrut. Nah, ini muncul ini nanti kriteria. Nah, kebutuhan SDM dan kriterianya. Nah, ini muncul RAB. Nah, ini muncul blueprint infrastruktur. Nah, infrastruktur TI-nya, tata letaknya itu mau jadi apa? Ini muncul ini. Nah, setelah ini anggaran ada, sumber daya sudah dikelola, baru kita kelola risiko TI-nya. Ini nanti dianalisis lagi. Manajemen risiko. Risikonya. Nah, muncul ini. Jadi setiap proses itu biasanya muncul sebuah dokumen. Kalau IPO. Nah, setelah anggaran sudah terencana, kemudian SDM sudah terencana, infrastrukturnya terencana, kemudian risikonya juga sudah terencana, maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan struktur dan tata kelola IT. Tujuannya untuk mengorganisasikan struktur dan tata yang efektif dan efisien. Tadi kebutuhannya, rencananya SDM tadi sudah ditetapkan, butuhnya orang apa saja, dalam divisi apa saja. Baru ditetapkan struktur organisasinya di APO 03. Ini munculnya nanti struktur organisasi. Termasuk kalau di perusahaan ya berarti nanti SK penugasan. Nah, cara kalau besok ini sudah selesai, nah ini kalau ngaudit APO 3, ada nggak SK organisasinya, penetapan struktur organisasinya? Kalau nggak ada, temuan. Nanti kalau dalam audit seperti itu. Menetapkan peran dan tanggung jawab. Nah, agar tidak ada saling tumpang tindih pekerjaan, kemudian saling iri tentang pekerjaan, setelah ditetapkan struktur organisasi harus ada job desk-nya. Manager, SOP-nya, job desk-nya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Program engineer, back-end programmer, tugasnya apa? 1, 2, 3, 4. Harus ada dan tertulis. Ini namanya nanti job desk. Tanggung jawabnya apa? Dokumen. Nah, setelah ada job desk dan macam-macam, struktur organisasi ada, kemudian job desk ada, baru untuk membuat perjalanan atau pelaksanaan pekerjaan di TI itu terkelola dengan baik harus ada SOP. Nah, mengembangkan proses dan prosedur TI. Cara membuat server, cara merawat server, cara membuat aplikasi, standar dan sebagainya. Harus ada dokumen SOP semua tindakan di dalam TI. Di mana ketiga 1, 2, 3 ini yang terakhir adalah harus dipastikan patuh terhadap peraturan.
SOP-nya, SOP yang dibuat ini harus sesuai dengan standar internasional atau standar nasional. Nih, tidak boleh asal-asalan. Nah, ini yang dilakukan di EPO 3. Muncul beberapa dokumen. Jadi proses dalam mengelola sebuah TI dalam perusahaan itu ya, kalau tidak tahu ilmunya ya asal-asalan saja. Tapi kalau kalian tahu ilmunya, tahu tata caranya ya, semuanya akan terstruktur dan enak. Tidak ngawur-ngawuran, tidak asal-asalan. Nah, itu yang ketiga. Untuk yang keempat dan selanjutnya kita akan bahas minggu depan. Nah, hari ini kita akan cukup sampai di EPO 3 saja. Kemudian apa manfaat penerapan EPO ini? Ya, pertama meningkatkan tata kelola dan manajemen TI, kemudian meningkatkan kontrol dan keamanan TI, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pasti karena sudah terkelola semua. Meningkatkan kepatuhan karena semuanya direncanakan dan ada tolak ukur atau standarnya. Nah, kalau semua sudah sesuai standar maka nilai investasinya akan meningkat. Nah, ini adalah manfaat dari penerapan EPO. Nah, dalam membantu pencapaian tujuan bisnis, EPO ini membantu organisasi caranya dengan menyelaraskan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kontrol, meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan nilai investasi. Nah, ini akan membantu bagaimana EPO membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya. Nah, dalam pengembangan kemampuan analisis dan penyelesaian masalah atau problem solving, ini EPO membantu organisasi dalam mengembangkan kemampuan analisis dan problem dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi nilai risiko TI. Nah, ini yang karena semuanya tertulis tadi, muncul sebuah dokumen standar, dokumen SOP, dan lain-lain. Nah, ini akan jadi kita bisa menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan menilai risiko TI. Kebutuhannya apa, anggarannya berapa, risikonya seperti apa, lebih mudah. Dan tadi ada SOP yang sesuai standar, maka akan tersedia panduan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi TI. Jadi, salah satu keuntungannya, organisasi itu tidak tergantung pada personal. Artinya, ketika ada orang yang powerful dalam perusahaan, kemudian dia pergi, perusahaan juga tidak akan kesulitan atau tidak akan bingung-bingung banget. Karena semuanya sudah ada SOP-nya. Siapapun akan mentaati SOP tersebut, standar tersebut. Jadi, kalau misalkan ada orang yang kosong, tinggal cari penggantinya yang sesuai spek, kemudian dilatih agar sesuai dengan SOP untuk mengimplementasikan tata kelola IT yang ada di perusahaan tersebut karena ada panduannya. Dan pasti ada best practice untuk mengelola TI. Seperti yang saya bilang tadi, semuanya harus sesuai standar sehingga siapapun pelaksananya ketika ada best practice atau panduannya itu enak. Tidak coding juga tidak setiap orang beda, semuanya disamakan. Ada standar coding. Jadi kalau programmer satunya resign, ya programnya tidak harus direnovasi ulang besar-besaran karena tidak bisa dilanjutkan karena program penamaan variabel dan sebagainya itu ikut satu orang saja, tidak semuanya sesuai standar. Nah, kesimpulannya, EPO dalam domain COVID 2019 ini penting untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya. Nah, penerapan EPO dapat meningkatkan tata kelola dan manajemen TI, meningkatkan kontrol keamanan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, setelah ini kita coba akan lihat salah satu studi kasus penerapan EPO dalam sebuah perusahaan. Baik, ini merupakan studi kasus penerapan EPO dalam bisnis. Nah, ini sebagai bayangan saja. Jadi, ada perusahaan namanya PT XYZ. Ini perusahaan manufaktur yang cukup besar karena sudah memiliki 5.000 karyawan. Kemudian perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang pesat dan membutuhkan sistem TI yang lebih handal dan aman. Kemudian Dewan Direksi menyadari dengan proses ini
Kita tahu bahwa Dewan Direksi memahami peran penting dan TI untuk mencapai tujuan bisnisnya, ini ada di proses EDM yang awal. Maka dari itu, mereka ingin memastikan, bagaimana memastikannya itu ada di proses APO. Maka perlu diterapkan APO ini. Maka PTIJ memutuskan untuk menggunakan COVID 2019 untuk membantu dalam menerapkan APO. Kemudian yang dilakukan oleh PT ini atau perusahaan ini adalah yang pertama menyelaraskan TI dengan strategis dan tujuan. Bisa dengan wawancara, kemudian wawancaranya mulai dari Dewan Direksi sampai pengguna akhir. Kemudian dilakukan analisis SWOT dengan mengidentifikasi kekuatan untuk menganalisis kebutuhan bisnisnya dan menganalisis resikonya. Nah, ini SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Kemudian melakukan pengembangan strategi dan tujuan TI yang selaras dengan strategi bisnis. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan strategi dan tujuan yang selaras dengan strategi bisnis? Ya dengan wawancara, dan ini hasil dari ini dikembangkan menjadi sebuah strategi. Hasil dari wawancara, observasi, dan analisis SWOT ini dijadikan sebuah strategi dan tujuan TI yang selaras dengan kebutuhan bisnis atau strategi. Baru disusun roadmap TI untuk mengimplementasikan strategi dan tujuan. Setelah itu langkah yang kedua merencanakan dan mengolah sumber daya TI. Susun anggaran seperti yang tadi Bapak lakukan, sampaikan tadi. Kemudian mengembangkan rencana perekrutan dan pelatihan. Ini tadi juga sudah kita ketahui. Ini termasuk dalam pengelolaan SDM. Kemudian pengelolaan infrastruktur, mengembangkan rencana investasi untuk infrastruktur. Kemudian ini untuk analisis risiko. Mengembangkan rencana mitigasi risiko untuk mengelola risiko TI agar tidak kemalingan, kebobolan, hack, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengorganisasikan struktur dan tata kelola TI. Mulai mendefinisikan struktur yang jelas, tadi ada struktur organisasi TI-nya, kemudian ada job desk-nya, menetapkan peran dan tanggung jawab, kemudian mengembangkan prosedur, mereka buat SOP-nya, baru diterapkan kontrol internal untuk memastikan peran dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai prosedur dan struktur organisasi. Nah, hasilnya tata kelola dan manajemen TI-nya meningkat, kontrol dan keamanannya meningkat, efisiensi dan efektivitasnya meningkat, kepatuhan terhadap peraturan juga meningkat, nilai investasinya meningkat. Nah, manfaatnya menghemat biaya, tapi sumber dayanya optimal. Kemudian kualitas layanannya meningkat, tersedia dan handal. Nah, pasti kalau ini yang atas sudah tercapai, ya daya saingnya akan meningkat juga, sehingga kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lebih maju. Kesimpulannya, penerapan EPO dalam perusahaan ini menunjukkan bahwa EPO dapat membantu organisasi dalam tujuan bisnisnya. EPO membantu organisasi dalam menyelaraskan TI dengan strategi bisnis, merencanakan dan mengolah sumber daya TI secara efektif dan efisien, dan mengorganisasikan struktur dan tata kelola TI yang efektif. Nah, ini sedikit studi kasus penerapan EPO dalam bisnis. Semoga ini bisa menjadi bayangan bagi kalian. Minimal kalian pernah tahu, kalau suatu saat kalian jadi manajer, itu kalian bisa memposisikan diri sebagai manajer dan tahu harus ngapain kalau jadi manajer TI. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nanti kalau ada tugas akan saya sampaikan di Adlink, tinggal kalian kerjakan sesuai instruksi saja. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.